Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Yana Dadat dengan NIM 2110020101058. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yang terwujud menurut Islam dalam mempercepat kelahiran melalui operasi sesar. Next. Untuk yang pertama yaitu adalah pengertian. Islam semestinya mengajarkan kemudahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia dihadapkan pada tantangan zaman yang kian berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini melalui Al-Qur'an. Dalam tiap generasi Islam dihadapkan pada masalah-masalah di masyarakat, baik dalam segi tasawuf, akidah, Islam, munakaha maupun mumalah. Dan tidak jarang terdapat kesulitan dalam memberikan jawaban atas problematika baru yang bermunculan. Salah satu contoh konkret dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu kedokteran yang cukup menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan intelektual muslim serta para dokter dan petugas kesehatan menghadapi sejumlah masalah yang cukup berat jika ditinjau dari sudut pandang etis dan yuridis. Tindakan medis kedokteran sepertinya membedakan pada umumnya haruslah dikarenakan adanya indikasi medis untuk melaksanakan operasi. Next. Operasi sesar. Salah satu fenomena yang baru yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi yang sudah semakin maju adalah proses melahirkan dengan bedah sesar. Bedah sesar jelas memiliki efek positif atau manfaat dan efek negatif atau masyadat. Apabila dikaji dari sudut pandang hukum Islam, terutama pandangan masalahnya, Ramadan Al-Bukti yang mana beliau adalah salah satu sosok ulama yang peduli terhadap persoalan-persoalan baru dan yang memberikan kriteria atau batasan terhadap kemaslahatan atau dawabi. Next. Akibat dari operasi sesar yaitu adalah ada 4 yang saya tahu, yaitu adalah yang pertama daripada jahitan, 2 infeksi bekas jahitan operasi sesar, 3 demam, 4 infeksi pada dinding rahim. Next. Alasan yang kuat bisa menghalalkan operasi sesar antara lain yang pertama yaitu adalah bayi yang akan ibu lahirkan berada dalam posisi sungsang atau tidak berada pada jalan lahir. Yang kedua, ada penyakit darah tinggi. Jika melahirkan normal akan membahayakan nyawa ibu dan janin yang akan dilahirkan. Yang ketiga, adanya ari-ari yang membelit tubuh bayi atau itulah. Yang keempat, pendarahan hebat saat melahirkan, ketuban pecah sebelum waktunya. Next. Hukum Islam dalam mempercepat kelahiran melalui operasi sesar. Ada beberapa hukum Islam, yaitu adalah menurut hukum Islam mengrekayasa kelahiran melalui operasi sesar tidak diperbolehkan atau dilarang karena pertimbangan masyadatnya. Secara syariat, paparan Ustadz Baiktiar Nasir Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berpendapat melahirkan normal lebih utama dibandingkan melahirkan operasi sesar jika tidak ada kendala medis. Beberapa alasan rasa sakit yang dirasakan saat melahirkan bisa menggugurkan dosa. Calon ibu yang merasa sakit dan bersabar maka akan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melahirkan dengan susah payah akan mendapatkan nikmat sehat yang dirasakan Allahul Alam. Oleh Hafiz Mufid, operasi sesar diperbolehkan dengan sejumlah alasan. Yang pertama, dalam keadaan darurat, yaitu mendesak demi menyelamatkan nyawa ibu. Dan yang
atau janin. Dalam kondisi ini, para ulama memperbolehkan bahkan mengharuskan operasi sesar untuk menyelamatkan ibu dan janinnya. Next. Sikap kita dalam menghadapi hukum operasi sesar yaitu adalah sikap kita yang dilakukan dalam proses persalinan dapat dilakukan, namun harus mendatangkan suatu kemaslahatan yang dapat menghilangkan kemudaratan di dalamnya. Meski dalam tindakan medis pasti mengandung resiko yang tidak dapat dihindarkan. Mengingatkan lagi, dalam operasi sesar ini tidak hanya satu jiwa satu yang dipertaruhkan, satu jiwa saja yang dipertaruhkan, tetapi melainkan dua jiwa sekaligus, yaitu ibu dengan bayi. Tentu bukanlah suatu hal yang mudah dalam menangani proses bedah sesar ini. Next. Terima kasih. Sekian dari saya tentang materi hukum Islam dalam mempercepat kelahiran melalui operasi sesar. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.